guess I'm just a play date to you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam juga. Kali ini, malam hari ini, kita akan cerita tentang pendakian Gunung Gede. Ya, kali ini kita dapat narasumber dari Ina Sumiati, IG-nya Ina S0793. Jadi tadi share cerita ke saya tentang pengalaman pendakian Gunung Gede. Apakah ada mistisnya? Ikuti kami terus dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya guys. Oke, ya kita akan masuk ceritanya, kita akan bacakan. Langsungkan saja. Ketika kita nanjak Gunung Gede pada tahun 2019 di bulan Juli, kita berangkat lewat Putri, turun Cibodas. Kita berjumlah 10 orang, terdiri dari 8 laki-laki dan 2 perempuan. Dan kebetulan di hari itu jumlah pendaki benar-benar penuh banget. Berarti Sampai itu banyak lintas guys. ya lintas. Jadi itu lewat Putri, turun Cibodas. Sampai jalan aja kita harus gantian. Sampai di pos buntut lutung seperti biasa kita makan isi dulu perut biar tambah stamina. Cuaca mulai mendung dan sangat gelap sekali, tapi untungnya turun hujan. Tidak terlalu lama, lalu kita lanjutkan perjalanan. Seperti biasa, kalau mendaki saya paling belakang ya, karena perempuan jalannya nggak bisa cepat. Ceng-ceng. Emang bener, Usahakan itu kalau sweeper itu jangan cewek ya, kalau belum terbiasa. Diusahakan pokoknya. di perjalanan ketika nanjak sih belum ada kejadian yang aneh. Paling kita membantu orang yang kakinya kesleo. Kebetulan salah satu dari tim kami itu relawan. Wah, berarti ini di tim mbaknya ada relawan juga yang suka membantu dan belum tampak cerita mistisnya. Alhamdulillah kita sampai ke alun-alun Surya Kencana. Di sana kita mulai mencari tempat untuk mendirikan tenda. Hari semakin malam, cuaca semakin dingin, angin yang begitu kencang. Kita akan melaksanakan sholat maghrib. Terlihat sosok hitam yang begitu besar. Saya langsung sebentar Bang. Saya langsung berpikir yang positif aja karena takut teman-teman yang lain menjadi ketakutan. Jadi si mbaknya tadi mau sholat maghrib, terus melihat sesosok ini tadi. Wow, padahal itu kita akan melaksanakan ibadah, padahal itu hal baik. Kenapa harus melihat sesosok mistis dulu? Ya, Lanjut ceritanya. entah muka saya menjadi pucat karena masih teringat dengan sosok hitam itu. Ketika teman saya tanya, "Kak, kenapa?" Bengong aja. "Sini kita masak." Jika yang sudah mengerti apa yang sebenarnya terjadi, teman saya pasti langsung diam. Karena teman saya paham jika muka saya pucat, pasti sudah melihat sesuatu. Yang ngertilah sesuatu apa. Cuaca di sana semakin malam benar-benar dingin sekali dan terpaksa kita buat api unggun. Wow, wajar ya kalau di gunung itu cuaca dingin, terus itu karena di dataran tinggi itu ya oksigen itu semakin menipis biasanya. Nah, jika sudah di gunung pasti ya jago masak para laki-laki. Yes. Emang betul. Kalau perempuan duduk manis ya rebahan paling. Di malam yang dingin teman-teman dan kesibukannya masing-masing ada yang masak, bereskan tenda. Kebetulan kami berdua yang hanya di api unggun sambil curhat ditemani segelas kopi diselimuti langit yang begitu indah. Anak ini. Alangkah indahnya. Dan jangan lupa kalau buat api unggun di gunung itu dimatikan.
dikendalikan supaya tidak terjadi kebakaran. Ketika api unggun tidak menyala lagi, tiba-tiba sosok hitam itu datang lagi. Di sana hanya saya sendiri. Oh ya, berarti ketika ini api unggun ini mati, jadi sosok hitam itu kembali lagi. Jadi menemui ini si mbaknya ini. Lanjut, Min. Ingin berteriak tidak bisa, serasa jarak tenda itu jauh. Adalah tidak terlalu jauh dari api unggun. Saya panggil-panggil teman saya, tidak pada dengar. Mereka sedang masak untuk makan malam. Saya lari dan seperti biasa hanya terdiam. Makan malam sudah siap, mulailah kita makan. Biasa untuk cairkan suasana yang terasa mencekam, kita saling ngobrol dan bercanda. Jadi gimana, Mas? Biasanya itu kalau lihat mistis tuh badan kita semua seperti terhipnotis, dan usahakan dari pengalaman orang-orang supaya kita jangan membelakangi hal mistis tersebut, supaya kita tidak terdiam di tempat. Contohnya mbaknya tadi mau teriak saja tidak dengar, padahal dirinya sendiri sudah teriak kencang, dan mau lari aja susah seperti di tempat biasa saja. Lanjutkan. Tak terasa waktu sudah begitu malam dan akhirnya kita masuk tenda masing-masing. Tapi tetap saja saya masih tidak bisa tidur karena teringat sosok hitam yang sangat menyeramkan. Cuaca semakin dingin, yang terdengar hanya suara binatang hutan. Mata mengajak tidur, tapi pikiran tetap teringat. Kak, tidur udah malam. Kenapa dingin? Dingin bukan? Tanya teman saya. Enggak apa-apa, Kak. Belum ngantuk aja, jawab saya. Entah kenapa ini badan terasa berat sekali, seperti ada yang nempel di badan. Belum ngantuk pun mata ini saya usahakan untuk tetap tidur. Ternyata mbaknya tadi diikuti oleh sosok hitam yang dilihat olehnya tadi. Sedang enaknya tertidur, terdengar suara jeritan di tenda sebelah. Pikiran saya pun semakin kosong dan ketakutan, karena jeritannya itu seperti orang kesurupan, dan saya teringat lagi sosok hitam yang menyeramkan. Semua terbangun. Ada apa? Tanya salah satu temannya. Itu Tommy teriak-teriak seperti orang kesurupan. Suasana semakin mencekam, dan teman saya itu teriakannya semakin tidak karuan. Pandangan matanya begitu tajam, bicara pun sangat seram. Semua serasa panik dan bingung harus melakukan apa. Ternyata di salah satu seorang timnya mbaknya tadi ada orang yang kesurupan. Apakah tadi kesurupan sesosok hitam atau gimana? Lanjutkan. Badannya semakin kuat sampai yang lainnya tidak kuat untuk memegangnya karena takut nyakitin dirinya sendiri. Ketika sudah dibacakan doa sedikit lega, dia sudah bisa tenang. Sepertinya sosok hitam itu terganggu oleh keberadaan kita yang tidak permisi terlebih dahulu. Ya, sini kalau kita menemui hal-hal yang mistis atau melewati tempat-tempat yang sakral, sebaiknya kita ibaratnya permisi dulu lah, supaya kita menghormati dari kaum mereka. Ibaratnya kalau tidak diganggu. Ibaratnya kalau kita lewat di jalan itu ya, Min, permisi lah. Pokoknya ya ibaratnya kita kan tamu, nggak tahu. Lanjut ya, Min. Pagi hari buka tenda, melihat pemandangan yang sangat indah. Cuaca benar-benar cerah sekali. Pokoknya aku jatuh cinta pada cuaca hari ini. Seperti biasa kita masak untuk makan pagi karena akan melanjutkan pulang melalui jalur Cibodas. Semua berkemas, tapi sebenarnya masih betah, tidak mau pada pulang. Iyalah, kalau udah di gunung siapa yang gak betah. dapat view yang bagus sekali. Tapi kita pun harus taat pada peraturan. Mulailah kita lanjutkan perjalanan menuju Puncak Gede. Perjalanan kita selalu bawa happy padahal capek.
Itulah seninya naik gunung. Emang capek ya, kalau gak capek mah tidur aja di rumah, katanya. Mbaknya ini berarti pejuang sekali. Oh Iya. Puas dengan foto, mulai perjalanan pulang sekitar jam 11 di Puncak Gede. Geng, kita lanjutkan perjalanan. Kita mungkin sekitar jam 7 malam kita akan sampai pos akhir, ujar saya. Langkah kaki semakin mengecil, bicara pun sudah malas. Karena perjalanan yang cukup menguras tenaga, akhirnya kita putuskan untuk istirahat terlebih dahulu di pemandian air panas. Rehat. Seperti biasa kita masak dan buat kopi. Cuaca semakin gelap dan kita lanjutkan perjalanan. Hembusan nafas mulai tak teratur, penglihatan mulai buram karena memang cuaca begitu gelap. Teman yang lain jalan duluan seperti biasa. Saya bagian belakang sendiri. Saya bagian belakang sendiri, tapi tidak terlalu jauh juga dari tim. Entah karena cuaca yang begitu gelap, emang karena penglihatan yang sudah buram. Terlihat sosok aneh sedang berdiri di ujung pohon yang besar, tapi ketika dilihat lagi sudah tidak ada kan. Jadi intinya Mbaknya tadi melihat lagi, guys. melihat sesosok mistis lagi. Biasanya itu lihatnya itu satu kedipan mata, lah kedipan yang kedua itu biasanya sudah hilang. Kalau tidak hilang itu berarti hanya mistis mencintai Anda. Kaki ini dengan spontan berlari begitu kencang. Teman-teman, jarak kita jangan terlalu jauh ya, soalnya cuaca gelap dan takut terjadi apa-apa. Jika berdekatan biar gampang nantinya, ujar salah satu dari tim. Pepohonan bergerak karena angin, suara binatang malam mulai terdengar. Mulailah merasakan hal-hal yang begitu aneh, tapi saya tetap fokus biar tidak membuat gaduh ke yang lainnya. Hal-hal aneh itu saat kita pertama kali setelah menemui hal mistis itu, pikiran kita usahakan jangan memikir hal mistis terus. Biasanya itu mengikuti pikiran kita terus sampai terus menerus. Usahakan itu jangan sampai dipikir-pikir. Lanjut. Jarak pandang semakin sedikit karena kabut begitu tebal. Kita pun istirahat kembali di pos bayangan sambil menunggu teman-teman kita yang di belakang. Sedang enak kita ngobrol, tiba-tiba salah satu teman kita lari begitu kencang menghampiri. Ya istilahnya lari terus menghampiri. Ada apa? Tanya kita serentak. Itu ada cewek kakinya kesleo dan tidak bisa jalan. Dia hanya berdua dengan temannya, jawab dia. Sebagian dari kita pun kembali lagi ke atas untuk menolong. Ya istilahnya kembali lagi lah ke atas untuk menolong cewek tadi. Jiwa baik itu harus ada. Kita harus saling tolong menolong. Kita menunggu di pos 4 ya, sekitar 1 jam lamanya kita menunggu. Akhirnya teman-teman turun dengan membawa perempuan yang kesleo itu di pos bayangan gitu. Ya intinya sudah sampai di pos bayangan sama cewek yang kesleo tadi. Kita mengobati terlebih dahulu agar tidak terlalu sakit. Kenapa ini bisa jatuh? Tanya saya. Dia gak sengaja jatuh kena batang pohon, jawab temannya. Memang kalian hanya berdua mendakinya? Saya tanya lagi. Tidak, awalnya kita naik berempat, tapi teman saya yang dua dia udah duluan, nanti bertemu di pos akhir, jawabnya. Lah jangan dicontoh ya guys. Kalau kita mendaki berkelompok itu naik sama turun tuh harus diusahakan dengan bareng-bareng. Lanjut, kita mulai berdiskusi bagaimana cara membawa perempuan ini karena sama sekali tidak bisa jalan. Terpikirlah kita membuat tandu darurat dengan menggunakan sarung dan mohon maaf kita menebang pohon karena memang sedang dibutuhkan. Oh, berarti ini mbaknya kreatif dan jiwa tolong menolongnya sangat tinggi. Tak apa menebang pohon kalau dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa. Lanjut.
Ketika di perjalanan mereka saling bergantian untuk membawa perempuan yang ditandu. Cuaca mulai gelap, semua mulai lelah. Ketika berhenti perempuan ini menangis dan dia kedinginan karena memang sedikit gerimis juga waktu itu. Tiba malam hari, berjalan sudah sangat jauh tapi kita tetap ada di jalan yang sudah dilewati. Perempuan itu semakin kencang menangis dan kita pun istirahat kembali. Semua jaket, sleeping bag dan sarung sudah kita berikan agar badannya hangat, tapi tetap saja tidak terasa. Kita kasih penghangat, badan masih saja kedinginan. Ya intinya si cewek yang seleo tadi, Apakah ada tanda-tanda hipotermia? kedinginan. Lanjutkan saja. Muka perempuan itu semakin pucat. Kita bingung apa yang harus dilakukan karena tidak ada pendaki lain yang lewat, hanya tim kita saja. Semakin kencang dia menangis dan pandangan hanya melihat ke arah pohon besar. Ketika saya melihat ternyata ada sosok nenek yang ada di sana, yang kurang tahu kenapa ada sosok nenek. Wow, Mbaknya berarti ini bisa melihat sosok mistis. Apakah ada kaitannya dengan makhluk hitam yang tadi? Pandangan matanya semakin tajam dan ditutuplah mata perempuan itu agar tidak melihat ke arah pohon besar itu. Semua doa kita bacakan, suasana semakin mencekam sampai-sampai saya dan teman-teman saya didorong oleh sosok makhluk halus entah apa itu. Karena yang bisa melihat makhluk itu saya dan teman saya. Di tempat itu kita mulai saling merasakan sosok itu semakin mendekat ke perempuan itu. Ketika menghalangi pasti saya yang akan didorong. Perempuan itu tidak bisa bernafas seperti orang yang mau meninggal. Mulailah kita panik. Ya Berarti Mbaknya tadi yang kesleo bisa jadi dibungkam oleh sesosok makhluk halus tadi. Mbaknya tidak bisa mau bernafas. semua sudah kita lakukan, tapi tetap saja perempuan itu terbata-bata, bicaranya pun turun hujan dan petir menambah suasana yang menjadi semakin mencekam. Tapi alhamdulillah perempuan itu pun tersadar sedikit lega. Untuk melakukan perjalanan lagi agar diberikan jalan, salah satu tim kami pun mengumandangkan azan karena kita yakin semua akan baik-baik saja jika kita ingat padanya. Nah, di dalam pendakian itu usahakan pikiran kita jangan memikir yang jelek-jelek. Kita itu semua pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa dan minta pertolongan kepadanya. Lanjutkan pokoknya. Ketika kita bersiap-siap untuk jalan, tiba tas saya ada yang narik sangat kencang, padahal ketika dilihat tidak ada siapa-siapa. Dan ternyata teman-teman yang lain pun mulai merasakan, tapi kita tak saling bicara, hanya memberi kode-kode saja. Langkah kaki semakin tidak kuat. Ketika di perjalanan, perempuan itu pun menangis lagi dan sosok nenek itu ternyata mengikuti kita. Dan kebetulan perempuan itu sedang haid. Wah, haid naik gunung guys. Lanjut nih. Ya, jika sedang haid memang sangat rentan untuk wanita jika mendaki. Benar, tidak ada pendaki sama sekali. Kita istirahat di tengah hutan karena perempuan itu menangis sangat kencang. Kita bacakan doa yang kita bisa, sampai badan saya pun sudah lemas menghadapi sosok makhluk halus ini. Dia ingin membawa perempuan itu, tapi kita tahan dengan doa-doa yang kita bisa. Akhirnya imbasnya ke kita. Jadi berbuat baik itu kita lakukan sebisa mungkin supaya untuk menyelamatkan yang kita selamatkan seseorang tadi dengan berdoa sekuat kita. Hujan dan petir menemani perjalanan kita. Setiap perjalanan sosok aneh mulai bermunculan, sampai yang mukanya hancur pun kami melihatnya.
Jadi kayaknya mbaknya ini bisa melihat. Mbaknya ini anak indigo rupanya, bisa melihat sosok makhluk halus yang dari tampak dan tidak tampak. Sosok hitam besar, si cantik berbaju putih, pokoknya masih banyak lagi. Langkah kaki sudah tak sanggup melangkah, tapi tetap saja kita belum bisa meminta bantuan. Tidak lama ada pendaki lain yang turun dan melihat kita. Kebetulan mereka membawa alat komunikasi HT. Untuk meminta bantuan sekitar 2 jam kita menunggu bantuan tidak datang. Dan terpaksa kita pun lanjut perjalanan karena kita kasihan dengan perempuan itu. Dia benar-benar kedinginan dan menahan sakit. Sudah mau dekat dengan pos baru, bantuan itu datang. Sedikit kesal, tapi ya alhamdulillah lah, beban kita sudah tidak terlalu berat. Sekitar jam setengah 10 malam kita baru nyampe pos akhir, karena emang perjalanan seperti berputar-putar di sana saja. Biasanya itu kerap terjadi kalau kita menemui hal mistis. Biasanya itu perjalanan kita Terasa lambat, dilambatkan. terasa lambat. Itu gimana saya belum tahu. Di sanalah kita mulai tahu siapa yang peduli, siapa yang tidak. Dan anehnya itu 2 teman, dia tidak kembali lagi mencari temannya, dan ternyata mereka sudah pulang duluan. Gila banget kan, gak kebayang kalau tidak dibantu oleh tim kita, karena bagi kami mendaki itu bukan hanya untuk bergaya upload foto biar semau orang tahu kita kuat mendaki. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh guys, meninggalkan Kita teman saat sakit itu jangan dicontoh. Tapi bagi saya mendaki itu bagaimana cara kita untuk hidup saling membantu. Dalam kesusahan, sikap orang ketika naik gunung akan terlihat baik atau buruknya. Min itu aja ceritanya ketika mendaki Gunung Gede. Jadi mohon maaf jika ada kata yang kurang nyambung.